Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan melakukan penyuluhan dan juga konseling tentang keluarga berencana. 2 anak lebih baik. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Pagi. Sehat ya, kalau pagi-pagi ini harus lebih semangat. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Kementerian Semalaya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan ya kepada Ibu tentang keluarga berencana. Perkenalkan, nama saya Imelda Fazmi. Saya juga di sini tidak sendirian, tapi ditemani oleh rekan-rekan. Saya Vina Rina, saya Siti Rokana. Oke, mungkin ya bukan lebih ke penyuluhan ya. Mungkin kalau semisal kalau penyuluhan itu karena memang pengetahuan Ibu kayaknya udah mumpuni, itu sudah tahu selebihnya tentang KB, jadi kita saling sharing saja ya, saling ngobrol biasa. Kalau semisal ada yang ingin tanyakan boleh Ibu tanyakan, oke? Oke, baik, lanjut. Nah, mengenai keluarga berencana, apakah Ibu sudah tahu apa itu keluarga berencana? Belum, ada yang tahu, ada yang belum mungkin ya. Jadi memang sekali ya KB itu selalu kerap kali disalahartikan ya, bahwasannya kalau KB itu selalu dijadikan sebagai program penolakan kehadiran anak, betul nggak? Nah, masih pasti masyarakat itu banyak sekali yang beranggapan bahwasannya KB itu sebagai program penolakan kehadiran anak. Padahal ya, manfaat dan tujuan KB itu sangat benar-benar baik itu bagi keluarga ya, untuk menciptakan keluarga yang sehat, berkualitas, sejahtera ya. Ini dalam hal prinsip ekonomi. Nah, ini perlu digaris merah ya, harus dikasih benar ini di prinsip ekonominya ya. Jadi maksudnya seperti apa? Bahwasannya KB itu dapat memanage keuangan ya. Jadi ketika semisal kita punya anak tahun sekarang, terus tahun depan juga lagi kita punya anak. Nah, hal itu akan hal yang apa ya? Tidak akan bisa memanage keuangan. Kayak misalnya kehidupan yang kita harus lihat ya, dari mulai biaya pendidikannya ya, terus sekolahnya, terus persalinannya, dan intinya biaya hidupnya itu kita harus perlu perhatikan. Terus kalau misalnya kita punya anak tahun sekarang, terus tahun depannya juga punya anak, itu rata-rata kan punya kesenjangan sosial antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Biasanya kecemburuan ya, kayak misalnya ke si A lebih kasih sayangnya teh kenceng gitu ya, lebih perhatian, lebih emosionalnya itu lebih ada. Sedangkan misalnya ke yang paling pertama itu kayak berkurang, itu biasanya pasti bakal ada kecemburuan sosial. Terus idealnya itu biasanya 3 sampai 5 tahun Ibu, idealnya ya. Kalau misalnya punya anak ya tunggu sampai 3 sampai 5 tahun gitu ya. Jadi kalau menurut WHO ya, bahwasannya KB itu sebuah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu tuh bisa apa ya? Menurunkan tingkat kematian antara ibu dan anak ya. Terus itu yang paling penting ya. Jadi intinya KB itu bukan suatu hal yang buruk, melainkan suatu hal yang bagus, yang sehat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Nah, ini di sini ada ya, bahwasannya KB juga apa ya? Menurunkan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi ketika semisal kita kan di seluruh dunia pasti ya satu hari itu mungkin banyak sekali angka kelahiran ya, angka kelahiran. Jadi padat penduduknya, apalagi kita di Tasikmalaya sudah tercatat bahwasannya tingkat kepadatan penduduk itu sudah mulai meningkat ya. Jadi itulah mungkin ya pembukaan terlebih dahulu selebihnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya mungkin ya. Baik, terima kasih. Baik Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis KB. Nah, sebelumnya di sini Ibu-ibu sudah tahu apa saja jenis-jenis KB, ada berapa? Tidak berapa, tapi ada yang real. Oh iya betul. Oh. Mungkin ada sebagian yang tahu ya. Nah, di sini ada kontrasepsi sipil. Nah, untuk ini mungkin Ibu-ibu sudah tahu semuanya ya. Untuk kontrasepsi sipil ataupun bahkan mungkin ada yang menggunakannya saat ini. Jadi ini jenis KB yang diminum melalui oral atau melalui mulut. Nah, di dalamnya mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk menghambat ovulasi ataupun
biasanya ibu-ibu itu lebih memilih yang 1 bulan sekali karena dapat menyebabkan pendarahan yang teratur dan jarang spotting ataupun head di luar pendarahan di luar haid. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada kontrasepsi susuk. Bukan susuk yang ditanam di muka ya ibu. Yang dimaksud kontrasepsi susuk ini adalah kontrasepsi implan. Nah, biasanya dimasukkan di sini. Nah, di sini seperti ada. Nah, jadi untuk kontrasepsi implan ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi dan untuk jangka waktu memiliki jangka waktu yang sangat panjang serta efek perdarahannya lebih ringan dan tidak menaikkan tekanan darah. Nah, untuk yang selanjutnya ada kontrasepsi IUD, yaitu ada alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Kontrasepsi ini juga sangat efektif ya, untuk jangka waktunya lebih panjang lagi dibandingkan yang tadi yang susuk tadi ya. Jadi ini jangka waktunya lebih panjang, yaitu sekitar 8 sampai 10 tahun. Jadi yang kelima ini ada kontrasepsi mantap ataupun kontap. Jadi untuk kontap ini adalah kontrasepsi secara permanen. Nah, ada yang untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Yang perempuan itu tubektomi dan untuk laki-laki itu vasektomi. Nah, jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang melakukan ini akan secara permanen tidak dapat memiliki anak lagi, jadi mandul gitu. Untuk selanjutnya, nah yang terakhir ini ada kontrasepsi sederhana. Nah, ibu-ibu mungkin sudah tahu ya kalau ini. Jadi ini ya, itu yang ini itu alat kontrasepsi seperti kinetikis yang dimasukkan ke dalam penis pria. Jadi untuk menampung sperma agar sperma itu tidak langsung tercurah pada vagina, jadi tidak langsung keluar di dalam. Nah, ini ada coitus interruptus ataupun senggama terputus. Jadi saat senggama itu dihentikan dengan mencabut penis dari vagina. Nah, pada saat si bapak-bapak ataupun suami ibu itu ingin berejakulasi, jadi tidak dikeluarkan di dalam agar tidak terjadi pembuahan. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ini ada KB alami. Nah, jadi ini itu berdasarkan siklus kesuburan dan ketidaksuburan ibu-ibu. Biasanya siklus ketidaksuburan itu 19 hari setelah haid. Nah, jadi ibu-ibu itu tidak melakukan bersenggama saat masa subur. Jadi hanya saat masa tidak subur saja. Jadi karena ibu-ibu tidak melakukan senggama saat masa subur dan hanya melakukannya pada masa tidak subur saja, jadi tidak akan ada pembuahan. Jadi ibu-ibu itu tidak langsung hamil ya. Nah, ibu-ibu sekilas tentang jenis
enggak? Kan ibu teh tos melahirkannya hayang di KB tapi sama teh KB teh mata gendut gitu aya hawar-hawar iya. terus untuk itu Jadi ada Ibu Putri ya yang bertanya bahwasanya apakah iya betul nggak sih ya kalau faktanya di KB itu menyebabkan kegemukan seperti itu Bu? Ya, baik kita jawab ya bahwasanya memang banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat bahwasanya orang yang memakai KB itu akan menyebabkan kegemukan ya. Faktanya ya kalau secara medis itu belum bisa dapat terbuktikan, belum terbuktikan. Jadi tidak benar itu hoax ya kalau semisal yang bertanya ada yang itu jangan di KB yang menyebabkan kegemukan itu hoax, belum ada bisa dibuktikan, belum ada itu secara medis. Lalu misalnya ada salah satu yang banyak sekali hal-hal gitu ya, bahwasanya salah satu pil KB yang dapat menyebabkan kegemukan itu adalah pil KB suntik. Nah itu juga memang belum bisa dibuktikan oleh tim kesehatan ya, karena memang pada dasarnya ketika peningkatan seorang wanita peningkatan berat badan ya setelah dilakukannya suntik KB ya itu memang pada dasarnya bukan dalam hal akibat faktor KB tersebut. Memang setelah 36 bulan setelah mendapatkan pil KB memang itu adalah ada peningkatannya lemak. Jadi bukan disebabkan oleh karena kita pakai KB berat badan itu bertambah, bukannya seperti itu. Ini ada yang ditanyakan lagi? Cukup ibu-ibu? Ya, jadi ya cukup nanti mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Kalau semisal ibu-ibu nanti ada yang mau konseling tentang KB, ibu nanti di akhir ada konseling ya tentang KB, bisa boleh bertanya apapun itu, tanyakan saja ya, tanyakan saja. Baik kalau begitu terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya yang mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan bagi ibu semuanya. Kita tutup saja penyuluhan kali ini, sharing kali ini ya dengan bacaan bahasa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ini ada bahan bacaan untuk di rumah, misalkan ibu-ibu belum ngerti ataupun masih lupa-lupa gitu, boleh dibaca-baca lagi ya di rumah ibu. Itu ada poster ya tentang KB, boleh dibaca kalau dibawa ke rumah. kita kan sekarang kayak ini ya jangka panjang mungkin didapat oleh Ibu ada yang bisa saya bantu? Iya Neng, saya mau bertanya, saya kan mau menggunakan KB lagi. Nah kira-kira berapa ya jangka waktu dari KB untuk bisa berhubungan lagi? Sebelumnya ibu menggunakan KB apa? Pakai KB suntik. Mau KB suntik ya Bu. Nah, ibu jika ibu menggunakan KB suntik dan pada saat memakai KB ibu sedang menstruasi, ibu bisa berhubungan seksual lagi 5 hari setelah KB ya Bu. Namun jika ibu KB-nya tidak saat menstruasi, ibu bisa melakukan hubungan seksual dalam jangka 7 hari ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi ya Bu? Tidak ada, udah. Baik kalau gitu jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih Bu. Kami sudah datang. Ya, saya pamit ya.